Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Kaum muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita perhatikan, kita akan banyak dapati dari kaum muslimin yang mereka itu apabila melaksanakan sholat berjamaah, maka sering kita dapati mereka melakukannya dalam keadaan keliru dalam beberapa hal, yang diantaranya akan coba kita bahas pada kesempatan kali ini, di mana kekeliruannya akan kita coba angkat koreksi juga pada kesempatan kali ini, yaitu kekeliruan makmum yang mendahului imamnya ya, ketika mereka berdiri di belakang imam di saat melaksanakan sholat berjamaah. Ini sering kita perhatikan, walaupun terkadang para makmum tersebut sudah mengerti, sudah tahu bahwa itu tidak benar, tidak boleh, namun karena faktor kebiasaan yang sehingga membuat mereka terbiasa ya, untuk mendahului imam dalam gerakan dan dalam yang lainnya juga. Nah, ini sesuatu yang harus kita coba angkat kembali, harus kita ingatkan kembali, dan coba nanti kita pelajari sama-sama di mana titik kekeliruannya dan bagaimana sifat-sifat kekeliruan yang sering terjadi tersebut ya. Supaya nanti ya kita ini jangan sampai termasuk dari orang-orang yang melakukan pelanggaran tersebut nantinya. Nah, jadi ada 4 keadaan yang bisa kita ya angkat mengenai bab ini, mengenai ya bagaimana makmum dengan imam, kondisi imam ataupun kondisi makmum dengan imam di saat melakukan sholat berjamaah. Kondisi pertama adalah yaitu makmum yang mengikuti imamnya, yaitu dia bertakbir setelah imamnya bertakbir. Ini adalah keadaan yang benar ya. Jadi imam bertakbir, setelah bertakbir imam dia langsung bertakbir pula. Si para makmum pun juga langsung bertakbir. Ketika ingin bertakbir ruku', imam ketika ingin melakukan ataupun bertakbir untuk ruku', maka para makmum pun ikut bertakbir untuk ruku'. Ketika imam ya bangun dari ruku'nya, ia pun baru juga bergerak untuk bangun dari ruku'nya. Begitulah seterusnya ya. Ia tidak mendahului dan juga tidak memperlambat diri dari imam. Kondisi yang seperti ini yang dibenarkan oleh syariah. Ini yang dibenarkan oleh syariah ya. Yang kedua, makmum yang bersamaan dengan imam. Yang kedua kondisi adalah makmum yang bersamaan dengan imam. Takbiratul ihramnya imam sama dengan makmum, bersamaan. Imam ya ketika mau bertakbir dan sedang bertakbir, dia pun langsung bertakbir juga. Padahal imam sedang bertakbir untuk ruku', dia langsung bertakbir dan bergerak bersamaan dengan imam. Bangun dari ruku' juga seperti itu. Ketika hendak sujud juga seperti itu, bersamaan. Dan kondisi ini termasuk dalam kategori ya kondisi yang salah, keadaan yang salah, praktek yang salah di saat sholat berjamaah. Yang ketiga yaitu makmum yang mendahului imam. Yang kedua tadi bersamaan, yang ketiga ini mendahului imam. Imam belum pun sempurna untuk ruku', dia sudah duluan. Bahkan imam belum pun sempurna untuk sujud, dia sudah duluan bergerak, dan bahkan terkadang duluan dia yang sujud pada imam. Ya, ini kondisi yang salah juga. Keadaan yang seperti ini adalah keadaan yang salah dalam praktek sholat berjamaah. Dan yang keempat,
makmum yang memperlambat diri, yang dia terlambat dari imam. Ya. Imam sudah bertakbiratul ihram, dia masih ambil ancang-ancang tuh salat. Nah, udah lama berdiri, udah duluan berdiri, udah bersamaan imam dengan juga berdiri ya. Udah dalam shaf salat. Bahkan imam sudah mau selesai Al-Fatihah, dia belum bertakbiratul ihram. Ada yang imam sudah ruku dan mau bangun dari rukuknya. Ya, si makmum masih juga ingin menyelesaikan bacaannya. Belum pun juga ruku. Imam tadi ingin bangun dari rukuknya. Bahkan setelah itu dia beri'tidal dan ingin sujud. Dia masih di posisi i'tidal. Imam sudah bangun dari sujud awal. Dia masih posisi berdiri. Ya, ini juga termasuk kesalahan, yaitu memperlambat diri dari imam. Jadi kondisi pertama, dia bertakbiratul ihram langsung setelah bertakbiratul ihramnya imam. Kemudian dia ruku setelah imam ruku. Dia tidak memperlambat, tidak mempercepat, tidak juga bersamaan. Yang kondisi yang seperti ini yang dibenarkan oleh syariat. Kondisi yang kedua, kondisi yang mana dia bersamaan gerakannya dengan imam. Ini nggak boleh. Yang ketiga, kondisinya adalah dia itu lebih mendahului imam. Imam belum sempurna dalam melakukan gerakan-gerakan sholat, dia sudah mendahului. Yang keempat, yang terakhir adalah memperlambat. Ya, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwila Allahu ra'sahu ra'sal himar?" Apa kata Rasulullah? "Amma yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam." Tidaklah takut mereka itu orang-orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam. Ya. Imam belum pun mengangkat kepalanya dari ruku, dia udah duluan mengangkat kepala. Imam belum pun dia bergerak untuk sujud, dia sudah duluan ancang-ancang dan sudah duluan bergerak untuk sujud. Tidakkah mereka takut melakukan seperti itu? Yang nantinya apa? Apa kata Rasulullah? Ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sal himar. Tidaklah mereka takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam akan Allah robah kepalanya itu menjadi kepala keledai. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan nomor hadis 427. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini redaksinya ancaman. Ya, yang menandakan bahwa perbuatan mendahului imam itu berarti sebuah kesalahan berat, kesalahan besar yang dipandang oleh syariat, yang tidak boleh disepelekan oleh kita para makmum, wahai saudaraku yang sholat berjamaah. Jangan biasakan ya diri kita ini mendahului imam di saat melakukan sholat berjamaah, karena ancamannya berat, ancamannya keras, sampai-sampai dihubungkan dengan ya ancaman dirobahnya kepala kita menjadi kepala keledai. Nah, para ulama memang nanti berbeda pendapat. Apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW? Orang yang suka mendahului imam itu akan dirobah nanti kepalanya kepala keledai. Pertama, dirobah, apakah dirobah di dunia oleh Allah, ataupun permasalahannya nanti apakah akan dirobah nanti di akhirat, nggak di dunia. Ini persoalan pertama yang para ulama berbeda pendapat. Kapan Allah akan merubah itu? Kalau ada para makmum yang melakukan kesalahan seperti tadi, apakah Allah robah sekarang di dunia? Kalau kita lihat memang belum ada ya orang yang gara-gara itu sampai kepalanya jadi kepala keledai, wajahnya wajah keledai. Belum kita lihat memang di dunia ini. Apakah tidak mungkin terjadi? Bisa-bisa saja terjadi kalau Allah mau menjadikan seperti itu. Allah Maha Kuasa terhadap itu, wahai saudaraku. Nah, walaupun demikian, mungkin Allah sayang kepada hambanya. Allah tidak menyegerakan azab kepada hambanya di dunia. Namun ingat, Allah juga sangat pasti memberi balasan tersebut di akhirat kelak. Yang intinya ancaman ini bukan ancaman main-main, wahai saudaraku. Enggak ancaman main-main, tidak sekedar ancam. Pasti akan dilakukan oleh Allah, baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Ini pertama, yang berbeda pendapat ulama kapan itu terjadi. Yang sehingga para ulama menyimpulkan apa? Berkemungkinan terjadi di
di dunia dengan kuasa Allah, apalagi di akhirat, itu sudah pasti. Yang kedua, yang para ulama berbeda pendapat, apa maksud dari dirobahnya kepala menjadi kepala keledai? Apakah memang wujud asli kepala keledainya, atau memang ini makna kiasan? Ini ada makna yang lain, bersifat maknawi berarti kalimat ini. Berarti ada yang menafsirkan, mensyarah hadis ini, bahwa yang dimaksud dengan dirubah dengan kepala keledai, dia jadi bodoh, dungu dia, seperti dungunya keledai. Itu maksudnya. Mana yang benar? Dua-duanya bisa benar. Bisa wajahnya memang, kepalanya bisa dirubah oleh Allah menjadi kepala keledai yang asli memang wujud keledai, dan bisa juga dimaknakan dengan kepalanya itu jadi kepala bagaikan kepala keledai yang bodoh, yang dungu. Seperti itu maksudnya. Dua-duanya benar, dan dua-duanya Allah kuasa untuk menjadikan itu. Yang paling penting bagi kita para makmum, harus kita jadikan hadis ancaman seperti ini sesuatu yang kita harus berhati-hati dengannya, yang kemudian kita tidak menyepelekan kekeliruan tadi. Apa itu? Kekeliruan dalam hal mendahului imam dalam sholat berjamaah, atau bersama melakukan gerakan dengan sama-sama atau bersama dengan imam tanpa menunggu dulu imam lebih dahulu, ya. Dan yang ketiga kekeliruannya adalah ketika kita memperlambat diri dari imam. Jangan sepele. Ini perkara berat, ini perkara serius dalam pandangan syariah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga diriwayatkan dari sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu bahwasanya beliau pernah berkata, dahulu kami salat di belakang Rasulullah SAW, maka apabila beliau ingin sujud, tidaklah salah seorang di antara kami mendudukkan pundaknya sampai Rasulullah SAW meletakkan dahi di atas lantainya, baru mereka bergerak untuk sujud. Makanya bagaimana sih teknisnya biar kita jangan keliru para makmum? Imam juga harus mengerti tentang fikih sholat berjamaah. Ya. Kemudian kita para makmum biar lebih selamat dari kekeliruan tadi, maka hendaknya kita melakukan gerakan dengan melihat akhir dari kalimat takbir imam. Contoh misalnya Allahu Akbar, imam bertakbir, di bar baru bergerak. Jangan setelah bar lama, jangan sebelum bar. Karena takutnya kalau sebelum bar kita sudah mendahului atau membersamakan diri dengan imam. Kalau setelah bar lama, takutnya kita jadi terlambat. Di kalimat bar, Sami'allahu liman hamidah, didah bergerak kita. Dan imam juga harus mengerti, jangan takbiratul ihramnya Allahu Akbar, gerakannya belum. Ataupun dia dalam ucapan takbirnya lebih dahulu. Contoh misalnya Allahu Akbar, rukunya belum pun bergerak dia. Karena tadi kan saya sampaikan di bar, rupanya imam belum pun sujud, belum pun ruku. Nah ini salah juga. Makanya lebih bagus kalau dalam salat berjamaah, walaupun Rasulullah ketiga-tiganya mempraktekkan apa itu, terkadang takbir dulu baru bergerak tangan. Ada yang terkadang dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW itu bertakbiratul ihram bersamaan dengan gerakan. Contoh misalnya kalau yang takbir dulu ucapan baru gerak tangan, Allahu Akbar. Nah, ini dilakukan Rasulullah dalam hadis yang sahih. Atau keadaan yang kedua apa? Bersamaan. Allahu Akbar. Boleh. Yang ketiga, Rasulullah gerak dulu baru bertakbiratul ihram. Allahu Akbar. Ya ini. Yang tiga ini pasti beda keadaan Rasulullah dalam melakukan sholat. Ada keadaan sholatnya sendiri, ada sholatnya berjamaah. Jadi beda-beda. Nah, untuk sholat berjamaah lebih utama kita praktekkan bagi imam apa? Bersamaan atau duluan gerakan, atau bersamaan lebih bagus. Biar jangan salah para makmum. Ini lebih utama dipraktekkan. Contoh Allahu Akbar bersamaan. Sehingga cocoklah nanti gerakan makmum, beliau tersebut, orang-orang tersebut, para makmum tersebut melihat di kalimat ujungnya bar, sehingga sempurna para makmum. Waktu ruku juga seperti itu, langsung bersamaan dengan takbir Allahu Akbar bersamaan.
Takutnya nanti kalau ada imam yang prakteknya bukan seperti itu. Apakah karena memang dia mempraktekkan kebiasaannya karena kebiasaannya, atau memang karena faktor umur? Kan ada juga ada usia. Ya, Allahu Akbar. Takbirnya sudah selesai, gerakannya belum. Ya, ini bahaya bagi makmum. Maka imam juga harus mengerti fikih sholat berjamaah. Jadi seperti para sahabat yang dinyatakan oleh siapa tadi? Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat dahulu ketika sholat di belakang Rasulullah SAW, para sahabat tersebut tidaklah mereka menundukkan pundaknya, ya, sampai Rasulullah SAW meletakkan dahi di atas lantai. Ya, kemudian dalam riwayat yang lain dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya beliau pernah melihat orang yang mendahului imamnya. Jadi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau itu pernah melihat orang yang mendahului imamnya. Maka sahabat Ibnu Mas'ud berkata kepada orang tersebut, "Engkau tidak salat sendiri dan engkau tidak mengikuti imammu." Ya. Engkau sedang salat berjamaah, namun engkau bagaikan tidak salat berjamaah karena engkau tidak mengikuti imammu, kata Ibnu Mas'ud. Sahabat Ibnu Mas'ud memarahi orang yang mendahului imam tadi, dan orang yang tidak salat sendiri juga tidak mengikuti imamnya. Tentu tidak ada salat baginya. Tentu tidak ada salat baginya. Kenapa? Walaupun secara zahir, secara fisik memang dia berada dalam shaf dan mengikuti imam, ketika dia melakukan praktek yang salah tadi dengan 3 keadaan yang telah kami sebutkan, maka kata Ibnu Mas'ud, sesungguhnya engkau, ya, tidaklah engkau salat sendiri pada hakikatnya. Sebenarnya engkau tidak salat sendiri sedang berjamaah, namun sudah dianggap bagaikan salat sendiri, itu maksudnya. Dan kamu tidak mendapatkan pahala dari salat jamaah itu sendiri gara-gara melakukan kesalahan tadi. Ini pernyataan Ibnu Mas'ud, dan pernyataan Ibnu Mas'ud ini pasti bukan asal-asal pernyataan. Ilmunya juga datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, saudaraku rahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara ini sekali lagi seperti apa yang saya sampaikan dalam mukadimah, jangan dianggap sepele, jangan dianggap remeh. Kami tutup dengan riwayat yang lain dari sahabat Abdullah bin Umar. Dia pernah melihat orang yang mendahului imam. Kemudian sahabat Abdullah bin Umar mengatakan, "Engkau tidak salat sendiri wahai saudaraku. Engkau sedang salat berjamaah." Ya, dan engkau juga dalam keadaan tidak mengikuti imam. Kemudian sahabat Abdullah bin Umar memukul orang tersebut dan menyuruhnya untuk mengulangi salatnya. Dipukul sama Ibnu Umar. Orang yang menjadikan ataupun yang sudah terbiasa dengan kesalahan tadi, dipukul sama Ibnu Umar. Dan menyuruhnya untuk mengulangi salat. Menandakan ini bukan perkara ringan, bukan perkara sepele. Ya. Seandainya salat orang yang mendahului imamnya itu dianggap salat atau mendapatkan pahala, tentu sahabat Abdullah bin Umar tidak akan menyuruhnya untuk mengulangi salat tersebut. Karena ini dianggap tidak sah jamaahnya. Ulangi. Sampai-sampai Ibnu Umar menyuruhnya untuk mengulangi. Berarti ini karena dianggap tidak sah salat jamaahnya. Ya, seperti itu kata para ulama. Seandainya salat orang yang mendahului imamnya, ya, dianggap salat atau mendapatkan pahala, tentu sahabat Abdullah bin Umar tidak akan menyuruhnya untuk mengulangi salat tersebut. Dan ini menunjukkan bahwa orang yang mendahului imamnya ketika salat berjamaah, maka tidak ada pahala baginya. Bahkan dia diancam akan mendapatkan hukuman. Oleh karena itu, mari kita, ya, jauhi pelanggaran tersebut. Jangan sampai kita diberikan hukuman oleh Allah sesuai dengan hadis yang telah kami sebutkan tadi, dirubah kepalanya menjadi kepala keledai. Fa na'udzubillahi min dzalik. Ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil dari kajian ini. Kita padai dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.